Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dilindungi oleh Allah SWT, dan juga kesehatan intinya. Nah teman-teman, di sini kelompok kami yang akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang apa sih itu sindrom Down. Enggak saya sendiri kok, ada teman-teman yang lain juga. Ada Romi, ada Nadia, ada Listi, ada Astrid, ada Nisa, dan ada yang lainnya, dan ada Anggit. Nah untuk itu kita simak videonya. Sindrom Down adalah suatu kelainan genetik yang dimana pemiliknya memiliki 3 kromosom yang seharusnya adalah 2 kromosom. Perkembangan anak sindrom Down ini seringkali mengalami hal keterlambatan dalam segi berbicara dan berbahasa. Meskipun mereka anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi mereka bisa mengikuti program sekolah. Semakin cepat untuk mengikuti program sekolah, semakin baik untuk perkembangan ke depannya. Cara belajar anak Down syndrome disesuaikan dengan batasan retardasi mentalnya, sehingga pemberian materi pada anak yang satu akan berbeda dengan anak yang lainnya. Walaupun retardasi mentalnya sama, tetapi pemberian materi tidak akan sama karena kemampuan anak berbeda-beda. Adapun kegiatan anak di kelas adalah yang pertama, belajar menulis huruf dan angka yang masih berupa titik-titik dengan bimbingan guru. Yang kedua, menyamakan angka atau mencocokkan angka. Yang ketiga, belajar membaca gambar yang diperlihatkan oleh guru. Yang keempat, belajar sambil bernyanyi. Yang kelima, menempelkan potongan-potongan kertas origami atau mozaik dengan sedikit bimbingan guru. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan mewarnai. Kemampuan belajar. Anak dengan sindrom Down umumnya mampu mempelajari hal baru, walaupun dalam waktu yang lebih lama. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan membagi yang dipelajari menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan sederhana. Pengulangan juga harus lebih banyak agar akhirnya kemampuan baru yang dipelajari bisa dikuasai. Anak dengan sindrom Down akan mampu belajar terus hingga usia tua, membuat kemajuan yang perlahan namun terus bertambah ketika masih kecil. Kesenjangan umumnya dengan anak berbeda, tetapi setelah masuk usia remaja, kesenjangannya dengan bukan penyandang sindrom Down akan semakin tampak. Transisi menuju kehidupan dewasa akan menjadi lebih sulit karena mengharuskan mereka untuk menguasai kemampuannya yang dapat digunakan untuk bekerja atau setidaknya untuk dirinya sendiri. Jangan mengukur kesuksesan anak dengan sindrom Down lewat prestasi akademik, tetapi bagaimana mereka dapat hidup dengan mandiri. Intervensi dini pada umumnya anak dengan sindrom Down bisa mengikuti kegiatan pendidikan di taman bermain atau taman kanak-kanak bersamaan dengan anak sebayanya. Dengan mengamati anak yang lain, mereka mampu belajar banyak. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak tanpa sindrom Down juga dapat dilakukan oleh anak dengan sindrom Down tanpa pengecualian. Batasan perilaku dan tanggung jawab yang diharapkan dari mereka juga harus sama, karena tidak ada perilaku khusus pada anak dengan sindrom Down. Namun tentunya pendekatan yang digunakan mungkin berbeda. Kesulitan berbahasa yang sering menyebabkan anak dengan sindrom Down kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya dan tanggung jawab, dan berujung pada rasa atau frustasi yang dapat diekspresikan dengan perilaku yang kurang baik atau tantrum. Nah, penting bagi orang tua, pendamping, dan tenaga pendidik untuk melihat lebih jauh pesan apa yang ingin disampaikan baik dari perilakunya. Terima kasih. Meski demikian, tidak semua sekolah bisa atau mau menampung anak-anak dengan Down syndrome. Untuk itu, kita perlu dipilih sekolah dengan iklim yang mendukung dan dapat memastikan keikutsertaan anak dalam pendidikannya. Dahulu, sekolah untuk anak dengan Down syndrome seringkali dibedakan, termaksud di Indonesia hingga saat ini.
Namun, sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak dengan Down syndrome ternyata bisa berkembang dengan baik jika bersekolah di sekolah biasa bersama dengan anak sebayanya. Guru atau staf pengajar lainnya mungkin akan memerlukan alat bantu khusus untuk mendukung pembelajaran. Bagi teman-teman sebayanya, menghadapi teman yang merupakan anak berkebutuhan khusus dapat menjadi sarana untuk belajar menghadapi perbedaan, untuk mengerti kebutuhan orang lain. Agilnya lihat, agilnya kakak ini kan. 1, 2, 3, 4. Itu di atas sayang. Nah ini, nah Bisa sendiri. sampai angka 4 yang tadi ya. Nah gitu benar. Pinter 1 tambah 2 ayah. bisa tambah-tambahan enggak? 1 tambah 2 berapa? 3, Nih, 1. 2, 3. Pintar. 2 tambah 3 berapa? Salah. Itu 5. Berapa? 1, 2, 3, 4. Pintar. Jempolnya. Ini. Jempol. Ke sana. Jempol tangannya. Nah, ya lihat teteh. Lihat.